Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat, siswa-siswi yang luar biasa. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Selamat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin, yaitu materi bab 2. Hari ini kita masuk di bab B, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar, kemudian dapat mengidentifikasi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu peserta didik dapat menelaah sifat dan juga fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diawali dari arti penting Undang-Undang Dasar. Ya, kenapa Undang-Undang Dasar itu penting? Yaitu diantaranya untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, untuk mengatur hak dan juga kewajiban penguasa yang memerintah, serta rakyat yang diperintah, lalu untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika sebuah negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Kemudian latar belakang pembukaan undang-undang dasar menurut Braisi, yang pertama diantaranya adalah adanya kehendak warga negara, ya, adanya kehendak agar terjamin haknya dan juga mengatasi tindakan para penguasa negara tersebut. Lalu adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya agar menjamin adanya pola pemerintahan. Lalu yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara agar terdapat kepastian tentang cara penyelesaian ketatanegaraan, dan selanjutnya adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri namun ingin menjalin kerjasama. Itu adalah beberapa latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar menurut Braisi. Selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, merupakan konstitusi negara yang bersifat tertulis, ya. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki kedudukan sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Lalu juga sebagai hukum dasar yang mengatur jalannya pemerintahan, kemudian juga berkedudukan sebagai hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi yang mengontrol peraturan-peraturan di bawahnya. Selanjutnya, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah amandemen terdiri dari pembukaan dan juga pasal-pasal. Pembukaan terdiri dari 4 alinea yang dimana setiap alinea memiliki makna yang mencerminkan dari pasal-pasal, yang artinya pembukaan ini dijabarkan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sifatnya tidak boleh dirubah. Merubah pembukaan sama dengan membubarkan negara Indonesia. Nah, pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu mengalami beberapa kali amandemen. Ya, sebelum amandemen itu terdiri dari 16 bab, setelahnya menjadi 21 bab. Sebelum amandemen terdiri dari 37 pasal, setelah diamandemen menjadi 73 pasal, kemudian sebelum diubah menjadi terdiri dari 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah itu terdiri dari 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah terdiri dari 3 pasal aturan tambahan. Kemudian sebelum dirubah itu terdiri dari 2 ayat aturan tambahan, berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tentang sifat dan juga fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita harus tahu dulu macam dari konstitusi. Di awal tadi kita sudah ketahui bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan konstitusi yang bersifat tertulis, yaitu tertulis dalam naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif.
Sedangkan konstitusi itu juga ada yang namanya konstitusi tidak tertulis, di mana tidak tertulis dalam sebuah naskah, namun juga merupakan sumber hukum yang dijadikan kebiasaan dan pelengkap dari undang-undang dasar. Nah, kemudian sifat konstitusi itu ada dua. Yang pertama ada fleksibel atau luas, yang kedua ada rigid atau kaku. Lalu sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah diantaranya yang pertama bersifat fleksibel dan juga rigid. Fleksibel atau luas itu berarti Undang-Undang Dasar tahun 1945 mampu mengikuti perkembangan zaman. Pasal-pasalnya mudah dirubah, namun bersifat rigid dalam perubahannya tidak mudah atau rigid. Kemudian juga bersifat tertulis, di mana rumusannya jelas dan mengikat seluruh elemen negara. Lalu bersifat singkat dan supel, di mana memuat aturan pokok yang berkembang sesuai perkembangan zaman. Dan juga bersifat sebagai hukum positif tertinggi, yaitu menjadi alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam tertib hukum di Indonesia. Selanjutnya, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat kontrol, alat pengatur, kemudian alat penentu. Alat kontrol artinya peraturan perundangan di bawahnya sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, di mana norma hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian sebagai alat pengatur, di mana mengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan juga dilaksanakan. Sebagai alat penentu, yaitu menentukan hak dan juga kewajiban negara, aparat negara, dan juga warga negara. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi pelajaran PPKN bab 2 subbab E tentang kedudukan dan juga fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga pembelajaran yang kalian simak bisa dipahami dengan baik dan juga bisa bermanfaat. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pancasila.